tetap sehat ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar, jangan lupa baca doa ya. Yuk baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ya baca doanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama kelas 1 dan kelas 2. Ya. Untuk kelas 1 kita akan belajar tema 2 tentang kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacat. Nah, dalam materi ini kita akan belajar pembelajaran matematika. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengajarkan kalian tentang penjumlahan dan pengurangan. Ada yang bisa? Sudah bisa kan ya penjumlahan dan pengurangan? Dari 1 sampai 10. Misalnya, Ibu punya seperti ini, soal seperti ini. Denny mempunyai 3 bola tenis. Yani mempunyai 2 bola tenis. Nah, berapa jumlah bola seluruhnya? Ada yang bisa menjawab? 5. Oh iya, alhamdulillah. Muridnya Ibu sudah pintar semua ya. 5 ya. Nah, coba lagi. Ibu punya soal seperti ini. Ibu mempunyai 5 piring. Nenek mempunyai 7 piring. Berapa jumlah semua piring? Apa ya jawabannya ya? 12, 10. Loh, yang mana ya yang benar jawabannya? Iya, 12. 5 ditambah 7 itu 12. Oke. Nah, untuk kelas 1, materi tentang penjumlahan ini bisa kalian kerjakan di halaman 54 sampai 55 ya. Nah, selanjutnya untuk kelas 2 kita akan mempelajari tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, yang tujuan dari pembelajaran ini menjelaskan kegunaan dan fungsi dari setiap kata tanya. Nah, kata tanya itu apa aja sih? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa bantu Ibu? Nah ya, kata tanya itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat menggunakan kata-kata tanya itu? Siapa yang bisa? Nah, contoh dari kalimat apa? Apa sih fungsi dari kalimat apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan kejadian atau sesuatu atau benda. Oke? Lalu kalau siapa, Bu? Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Misalnya, siapa namamu? Siapa nama ayahmu? Siapa yang mengajarkanmu bahasa Indonesia? Nah, itu contoh dari penggunaan siapa. Lalu selanjutnya kata kapan. Nah, kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu misalnya kalimatnya seperti ini. Kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu pergi ke rumah orang tuamu? Ya. Nah, itu contoh dari penggunaan kata kapan. Oke. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu fungsinya apa ya? Di mana itu ditanyakan kalau kita ingin mengetahui suatu tempat. Misalnya, di mana alamat rumahmu? Di mana kamu bersekolah? Nah, itu contohnya dari kata di mana. Oke, kita. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Nah, mengapa itu dipakai untuk menanyakan alasan. Contohnya apa? Mengapa kamu belajar bahasa Indonesia? Mengapa kamu menyanyikan lagu itu? Nah, perlu alasan kan ya untuk menjawab kalimat itu? Iya. Karena mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, lalu kata tanya yang terakhir apa?
bagaimana. Contohnya gimana Bu kalau bagaimana? Bagaimana contohnya? Bagaimana cara kamu membuat kue itu? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, gimana caranya? Bagaimana berarti digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Nah, sampai di sini untuk yang kelas 2 bisa kamu kerjakan di halaman 154 ya. Nah, sambil menunggu kelas 1 dan kelas 2, kita tutup dulu ya pelajarannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.